Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Sebelum kita lanjut, seperti biasa tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari, dan yang pasti selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, langsung saja ya. Di video kali ini ada banyak temen kita ya minta updatean terbaru tentang wawancara PPS Pemilu 2024. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya secara gratis tanpa dipungut biaya, rekan-rekan bisa gabung di Telegram channel, ada di deskripsi video. Nanti bisa langsung chat saya. Baik, mohon support dan dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah yang membalas kebaikan rekan-rekan semua. Amin. Baik, langsung saja kita bahas ya materi tentang contoh soal tes wawancara PPS Pemilu 2024 ya. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, nomor 1. Bisa Anda sebutkan nama kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan kepala desa itu menjabat. Jadi di sini teman-teman harus menjawab ya. Sebutkan nama kepala desa ya. Namanya siapa serta masa jabatannya ya. Kalau di tempat rekan-rekan namanya si Agus, masa jabatannya tentunya rekan-rekan tahu ya. Setidaknya teman-teman harus tahu untuk menjawabnya. Oke, langsung nomor 2. Apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan ya. Jadi di sini jawabannya tentunya rekan-rekan harus menyesuaikan dengan kondisi desa rekan-rekan ya. Lanjut nomor 3. Siapakah nama camat? Ya, jadi pertanyaannya di sini siapakah nama camat atau siapakah nama lurah ya di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini. Nah, di sini jawabannya yaitu sesuai dengan jawaban dapat bervariasi ya. Tentunya di sini kalau yang ditanyakan camat ya kita harus menjawab nama camat. Kalau yang ditanyakan itu lurah, tentunya kita harus menjawab nama lurah. Lanjut nomor 4. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 5. Kapan pemilu 2024? Sebutkan tanggal dan bulan berapa. Baik, jawabannya di sini pemilu 2024 tepatnya itu tanggal 14 Februari 2024 ya, karena di sini sudah disepakati oleh DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Nomor 6. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Di sini sudah kita bahas ya untuk materi sebelumnya. Kalau teman-teman cek di video sebelumnya, jawabannya 7 hari. Nomor 7. Perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara. Jawabannya, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Nomor 8. Berapa lama PPS melakukan perbaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu? Jawabannya 14 hari berakhirnya pengumuman. Nomor 9. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Teman-teman harus menjawab. Daftar pemilu tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten atau Kota sampai hari pemungutan suara. Nomor 10. Kepada siapa PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi? Kemarin kita sudah bahas pula ya, cuman berbeda kalimatnya ya.
Jawabannya PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada PPK, Panwaslu, kelurahan atau desa dan atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat kelurahan atau desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan atau desa dan atau sebutan lain. Nomor 11. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu dan atau peserta pemilu. Jawabannya 14 hari. Kapan ya? Jadi mohon maaf diralat ya. Untuk nomor 11 itu ada tambahan di depannya ya. Kapan PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu dan atau peserta pemilu? Jawabannya 14 hari. Ya, mohon maaf diralat. Untuk nomor 12, kapan masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden? Jawabannya, masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 13, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat, paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 14, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berapa jumlah tahapan pemilu? Kemarin di video yang pertama sudah kita bahas, yaitu ada 11 tahapan ya. Jawabannya 11 tahapan. Walaupun kita nggak tahu semuanya, setidaknya kita, walaupun kita tidak hafal ya, setidaknya kita tahu salah satu. Nomor 15, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Ya, di sini tertera ada tambahan 2% ya, teman-teman ya. Jawabannya berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Nomor 16, apakah perangkat desa bisa jadi anggota PPK atau PPS pemilu 2024? Jawabannya bisa ya. Berdasarkan kajian di bagian hukum, hasilnya bahwa perangkat desa boleh mendaftar sebagai PPK atau PPS di setiap tempat desa yang bersangkutan ya. Nomor 17, berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Ada 500 ya. Jadi sesuai dengan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Nomor 18, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Kemarin kita sudah bahas, yaitu 14 hari ya. Jadi jawabannya 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU ya. Jadi di sini teman-teman sudah cukup menjawab 14 hari. Kalau di misalnya ke tempat teman-teman di provinsinya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ya, DPS di KPU Provinsi atau KIP daerah teman-teman ya. Ini salah satu contoh di KIP Aceh. Nomor 19, perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara, jawabannya mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Lanjut nomor 20. Tugas dan wewenang dari anggota PPS apa saja yang Anda ketahui? Sebutkan, walaupun tidak tahu semuanya, setidaknya kita tahu salah satu ya. Jawabannya, tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi, pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK,
Kemudian untuk wewenang anggota BPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Lanjut nomor 21. Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh BPS? Ya, jadi rukun tangga ya. Kalau kemarin rekan-rekan cek video yang kemarin ya. Jawabannya, daftar pemilih sementara disusun oleh BPS berbasis domisili di wilayah RT atau rukun tetangga. Nomor 22. Berapa lama BPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Jawabannya, paling lambat 1 bulan setelah harinya pemutakhiran daftar pemilih. Nomor 23. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh BPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh BPS sejak diterima dari KPU Kabupaten atau Kota sampai hari pemungutan suara. Nomor 24. Apakah menurut Anda betul jika BPS mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara? Jawabannya betul ya. Jawabannya betul, sesuai dengan pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Lanjut nomor terakhir, nomor 25 ya. Nanti kedepannya kita update lagi yang terbaru ya. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota BPS Pemilu 2024 ya? Alasannya itu apa? Jawabannya, karena saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai skill yang saya punya, misalnya ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon support dan dukungannya. Untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan buat rekan-rekan yang minat PDF-nya ya, rekan-rekan bisa gabung di Telegram channel. Linknya ada di deskripsi video. Nanti bisa langsung chat saya. Mohon koreksinya jika ada soal dan jawaban yang kurang tepat bahkan salah menurut rekan-rekan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan tetap semangat. Salam santun, salam sukses berjamaah Khairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.